Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini, mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hidup mengandalkan Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 15. Dan pada ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal ini, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Tesalonika untuk meminta doa kepada saudara-saudara seiman, yaitu jemaat Tuhan di Tesalonika, agar supaya pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh para rasul mendapat kemajuan dan perlindungan Tuhan untuk melepaskan mereka dari para pengacau dan orang-orang jahat. Dan berikutnya, Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat Tuhan di sana, supaya mereka menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mau bekerja alias pengangguran, dan mengikuti teladan para rasul untuk tetap giat bekerja, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi saudara-saudara seiman lainnya. Sebab Rasul Paulus mendengar bahwa ada di antara jemaat orang-orang percaya di sana bermalas-malasan, berpangku tangan, dan sibuk dengan segala sesuatu yang tidak berguna. Jadi melalui surat ini, Rasul Paulus mendidik jemaatnya agar mereka rajin dalam berdoa, makan dari jerih lelah mereka, yaitu tetap bekerja dan tidak jemu-jemu berbuat segala sesuatu yang baik. Saudaraku, Allah menentang orang yang malas bekerja, karena nats firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus berkata, bahwa jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah menetapkan manusia harus bekerja untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua ciptaannya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan membuat manusia akan bersusah payah mencari rejeki. Ini sudah tercatat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Namun kita harus percaya bahwa hanya berkat dari Tuhanlah yang membuat kita kaya. Walau kita sudah susah payah dalam bekerja dan berusaha, namun seringkali keberhasilan dan kesuksesan akhirnya tidak pernah cukup bagi manusia. Itu sebabnya ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja adalah dua hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Namun apakah kita masih melakukan kedua hal tersebut? Kalau bekerja, sudahlah pasti, banyak dari kita tidak akan mengabaikan yang satu ini, karena ada istilah, dapur tidak ngebul kalau kita tidak bekerja. Tapi bagaimana dengan berdoa? Masihkah kita setia melakukannya? Saudara, ada sebuah film yang berjudul Facing the Giants, di mana ada seorang pendeta yang bercakap-cakap dengan seorang pelatih football. Si pendeta bercerita tentang dua orang petani yang sama-sama berdoa, minta hujan kepada Tuhan. Petani yang pertama hanya berdoa, tetapi ia tidak mempersiapkan ladangnya dengan baik. Sedangkan petani yang kedua juga berdoa, tetapi ia juga mempersiapkan ladangnya dengan baik. Kalau Tuhan memilih, kepada siapakah Tuhan akan menurunkan hujan? Tentu kepada petani yang rajin. Walau ia berdoa, ia tetap bekerja. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap firman-Nya sendiri. Sebab Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada berkat yang diberikan, ada bonus yang ditambahkan Tuhan jika kita melibatkan Tuhan atas pekerjaan kita. Lalu apakah dengan berdoa saja kita dapat diberkati? Ingat saudaraku dengan firman Tuhan yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, sudah sangat jelas saudara,
bagaimana Tuhan mau memberkati orang yang berdoa, tetapi tidak melakukan kehendak-Nya. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan tidak anti dengan orang-orang yang bekerja. Bekerja adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendiri adalah pribadi yang bekerja, sehingga Tuhan ingin agar kita bekerja dengan rajin, dengan jujur, dan menggunakan prinsip-prinsip kebenaran. Itu sebabnya doa merupakan bagian penting dalam bekerja. Karena pertama, dengan berdoa, kita sedang melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Karena sekalipun kita mungkin merasa mampu atau mungkin kita merasa memiliki banyak pengalaman, tetapi ingatlah, blessing Tuhan dalam bekerja akan senantiasa menyertai setiap kita yang selalu mengandalkan Dia. Kedua, dengan berdoa kita butuh kuasa, hikmat, dan tuntunan Tuhan. Saudaraku, keberhasilan tidak ditentukan oleh kehebatan atau kekuatan kita semata-mata. Untuk itu kita sangat membutuhkan pengurapan dari Roh Kudus, yaitu kuasa Allah untuk menjalankan passion kita dalam bekerja. Yang ketiga, dengan berdoa kita memiliki tujuan Tuhan dalam pekerjaan kita. Saudara, orang dunia boleh berkata, asal punya pekerjaan itu sudah cukup. Tetapi anak-anak Tuhan harus berani punya visi, harus berani punya mimpi. Karena firman Tuhan berkata tentang berkat berlipat ganda yang Tuhan sediakan, yaitu Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada hari ini kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Dan janji ini akan menjadi milik kita saudara, kalau kita tetap setia melakukan kehendak-Nya. Mari saudaraku, andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Percayalah dengan memulai hari bersama dengan Tuhan, Dia akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal penting yang harus kami lakukan setiap hari. Betapapun kami sibuk, bukan berarti kami tidak perlu berdoa. Justru berdoa adalah hal yang utama yang tidak boleh kami tinggalkan. Dan bekerja adalah cara kami melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah beri. Jadikan kami ya Bapa hamba yang rajin untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.